Pemirsa, satu rumah mewah di Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Api membakar sebuah rumah mewah di Jalan Gedung Peluru Selatan 3, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada mesin pompa air. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman sempat terkendala banyaknya mobil yang diparkir di sekitar lokasi sehingga menyulitkan mobil pemadam masuk. Terus ada suara seperti petasan, letak gitu. Saya keluar, wah ada asap hitam. Itu dari lantai berapa, Bu? Suara asap? Di atas. Dari atas. Dari atas. Maka kita langsung teriak-teriak kebakaran. Lalu mereka keluar semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 3 orang penghuni rumah yang saat itu berada di dalam berhasil menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pengunjung pusat grosir ITC Mangga 2 Pademangan, Jakarta Utara dikejutkan adanya kobaran api di plafon bangunan ITC. Para pengunjung langsung berhamburan keluar gedung. Sebuah video amatir merekam api yang menyala di langit-langit bangunan ITC. Api berasal dari salah satu lampu penerangan yang terbakar. Para pengunjung langsung berhamburan keluar gedung. Beruntung api tidak membesar dan berhasil dipadamkan petugas keamanan gedung menggunakan alat pemadam kebakaran. Itu keluar api, terus saya lari ke sana nggak ada orang. Saya kepikiran ke situ, napokin security bawah, apa. Tapi nggak nengok, yang nengok mbak yang informasi itu. Apaan gitu ya? Itu, saya cuma itu doang itu. Panik nggak, Mbak? Ya panik saya, orang udah lumayan gede apinya. Sempat meledak? Enggak, meledak sih enggak, terus itu. Berdalih untuk membayar hutang, seorang pemuda di Surabaya nekat mencuri kotak amal masjid. Aksinya ini terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku berinisial S mencuri uang dari dalam kotak amal masjid di kawasan Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Surabaya terekam jelas oleh kamera CCTV masjid. Dengan menggunakan linggis kecil, pemuda berusia 27 tahun ini merusak kotak amal dan menguras uang yang ada di dalamnya. Merasa aksinya berjalan lancar, tersangka mengulangi perbuatannya kembali di masjid yang sama beberapa minggu kemudian. Dari kamera pengawas ini, pengurus masjid melaporkannya ke pihak kepolisian hingga akhirnya pelaku ditangkap berikut barang bukti hasil kejahatannya. Dalam pemeriksaan, pelaku berdalih terdesak untuk membayar hutang. Di CCTV yang ada di Masjid Purimas itu, ya, jadi kemarin juga dari takmir masjid sudah memberikan CCTV kepada kita yang nantinya bisa dijadikan petunjuk buat kita untuk penyidikan lebih lanjut. Pengakuannya buat apa? Untuk pengakuan dari tersangka yaitu untuk melunasi hutang. Berapa kali aksinya? Ya? Sudah berapa kali aksinya yang dilakukan? Dari penyidikan 2 kali. Dari tangan pelaku disita barang bukti Rp704.000, sebuah linggis dan obeng. Kini pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Residivis kambuhan buronan kasus copet dan jambret yang beraksi di 15 TKP di wilayah Kota Padang ditangkap Polresta Padang. Tersangka terpaksa ditembak kakinya karena mencoba kabur. Tersangka RK yang dikenal sebagai Raja Copet Kota Padang ditangkap tim Elang Satreskrim Polresta Padang. RK ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Namun saat diminta untuk menunjukkan komplotannya, RK mencoba kabur hingga petugas menembak kaki kirinya. Terpaksa RK merupakan pelaku copet spesialis angkot dan jambret yang telah beraksi di 15 TKP di wilayah Kota Padang. Residivis kambuhan ini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Orang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian dengan kekerasan
yang sering melakukan aksinya di Kota Padang dan pelaku telah berulang kali melakukan aksinya. Untuk TKP-nya ada sekitar 15 TKP yang dilakukannya di Kota Padang, yang mana pelaku melakukan aksinya berupa copet dan jambret. Ya, untuk sasarannya siapa aja? Untuk sasarannya pelaku selalu mengincar perempuan yang di dalam angkot. Satreskrim Polres Cimahi menangkap seorang pria diduga preman yang membawa ular piton sepanjang 4 meter ke ruang kantor Kepala Dinas PUPR Bandung Barat, Jawa Barat. Pria tersebut mengancam sambil meminta jatah proyek. Mau ngasih nggak? Kita kasih kalau ada, Pak. Oke. Kalau ada, kalau tidak, makanya saya bilang tidak ada. Berani marah-marah sambil membawa ular di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Videonya pun viral di media sosial. Tak sampai 10 jam, polisi menangkap pelaku bersama ular piton yang ia bawa. Diduga pelaku membawa ular sebagai bentuk ancaman karena meminta proyek ke kepala dinas. Namun motif pasti pelaku masih diselidiki polisi. Diduga yang bersangkutan meminta proyek kepada kepala dinas. Untuk meminta proyek tersebut, dia melakukan modus operandi dengan menakut-nakuti dan mengancam dengan membawa ular tersebut. Pelaku kini sudah menjadi tersangka dan dijerat pasal mengancam pegawai negeri sipil. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Penganiaya dan pembunuh 2 pemulung di Bekasi ditangkap polisi. 1 dari 2 pemulung dianiaya hingga tewas saat tertidur. Motif pelaku karena sakit hati karena korban tidak mau menjual gerobaknya. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap pemulung di sebuah toko di Jalan Fathahillah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku juga berprofesi sebagai pemulung yang sudah 5 kali berbuat hal yang sama terhadap korban lainnya. Di hadapan polisi, keduanya mengakui perbuatannya lantaran sakit hati kepada korban karena enggan menjual gerobak yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sejumlah barang bukti pun telah disita polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Setelah kita lakukan pemeriksaan awal, modus operandi yang memang dia lakukan adalah ingin menguasai barang-barang milik korban. Ya, ingin menguasai barang-barang milik korban karena merasa si SLSK ini pernah tersinggung terhadap korban. Sebelumnya, 29 September lalu, warga Jalan Fathahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan penemuan 2 pemulung bersimbah darah di depan showroom mobil. Dalam rekaman CCTV milik showroom, keduanya dianiaya oleh 2 orang tak dikenal. Kedua pelaku juga merampok uang dan membawa kabur gerobak milik korban. 1 korban meninggal dunia akibat luka penganiayaan di kepala. Sementara rekannya kritis tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sesosok jasad bocah lelaki berhasil ditemukan di Kali Pesanggerahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas tenggelam tak bisa berenang karena kedalaman air kali mencapai 6 meter. Jasad seorang bocah bernama Muhammad Fadilah yang tenggelam di Kali Pesanggerahan berhasil ditemukan petugas. Korban berusia 10 tahun merupakan warga setempat yang tenggelam saat sedang berenang di kali bersama 2 orang temannya. Lantaran tak begitu mahir berenang, naas korban tenggelam dan hilang. Petugas mencari korban selama 2 hari sejak Senin sore hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Teman-temannya bertiga lagi bermain di Kali Rawabuaya. 1 orang ini si korban tidak kuat, akhirnya korban ini tenggelam. Nah, 2 orang temannya itu sempat mau nolongin, cuma dia nggak kuat. Alhasil 2 temannya itu minta bantuan sama warga sekitar. Selanjutnya petugas membawa jasad korban ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Presenter Najwa Shihab dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada pejabat negara. Anyus Pagi masih akan kembali usai jeda.